Pengertian aplikasi. Aplikasi yang dimaksud di sini adalah software ataupun perangkat lunak. Apa itu aplikasi? Aplikasi atau software ataupun perangkat lunak merupakan sekumpulan data elektronik yang dikendalikan oleh komputer ataupun ponsel pintar. Tujuan penggunaan aplikasi dalam pembelajaran biasanya digunakan guru sebagai media pembelajaran yang membantu guru dalam menyampaikan materi. Penggunaan aplikasi ditujukan agar siswa mudah dalam memahami materi dan agar pembelajaran lebih bermakna dan lebih menarik. Aspek pemilihan aplikasi dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, yaitu merangsang kreativitas. Aplikasi yang dipilih diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan ataupun menuangkan ide-ide yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi. Harapannya aplikasi dapat digunakan siswa untuk bekerja secara kolaboratif ataupun bekerja secara kelompok dalam pembuatan proyek ataupun pengembangan ide. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Aplikasi yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang nantinya dapat berdampak pada pengembangan kemampuan siswa. Selanjutnya, langkah-langkah mendasar penggunaan aplikasi yaitu yang pertama, guru harus mempertimbangkan sistem operasi yang mendasari komputer seperti Windows. Kemudian yang kedua, guru harus memastikan bahwa aplikasi yang dipilih berjalan pada sistem operasi yang digunakan. Peran guru dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi dalam pembelajaran yaitu yang pertama, sebagai pembimbing, yaitu membimbing siswa agar siswa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai motivator. Selain itu, guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun dan informatif agar siswa dapat meningkatkan kemampuannya. Guru dalam merancang aplikasi juga harus mengolaborasikan elemen media, kemudian desain yang interaktif, dan konten yang menarik. Selain itu, dalam merancang aplikasi yang digunakan secara kolaboratif, maka guru harus merancang aplikasi yang dapat memfasilitasi siswa untuk bekerja secara berkolaborasi atau berkelompok. Contoh aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah Kahoot. Kahoot ini dapat digunakan untuk mengembangkan kuis. Kemudian ada Wordwall, sama seperti Kahoot. Wordwall ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kuis seperti teka-teki silang, kemudian menjodohkan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aplikasi Canva. Di dalam Canva ini terdapat berbagai desain seperti PowerPoint, video, kemudian ada poster, dan sebagainya. Selanjutnya contoh lainnya adalah Microsoft PowerPoint, Google Classroom, Google Form, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu dasar-dasar elemen hardware untuk pembelajaran. Selain software, guru juga membutuhkan hardware untuk mendukung digunakannya aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, pengertian dari hardware adalah komponen fisik komputer yang mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi dari hardware adalah menerima input, memproses informasi, output, dan penyimpanan. Fungsi pertama hardware yaitu menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima informasi ke dalam komputer, dapat berupa teks, gambar, video, maupun audio. Contohnya yang pertama yaitu keyboard. Guru dapat menggunakannya untuk mengetik teks untuk bahan ajar atau media ajar. Kemudian ada mouse dan mikrofon. Mikrofon dapat digunakan guru untuk merekam suaranya
yang dapat digunakan dalam media pembelajaran. Fungsi kedua hardware yaitu memproses data atau informasi. Hardware berfungsi untuk memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke komputer. Contohnya, CPU, Central Processing Unit, merupakan otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer. Kemudian, RAM menentukan kecepatan akses komputer. Fungsi ketiga hardware yaitu output. Hardware berfungsi untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya, monitor komputer. Guru dapat menampilkan hasil medianya melalui monitor komputer. Kemudian, proyektor. Guru biasanya menggunakan proyektor untuk menampilkan media yang sudah dia buat ke peserta didik. Kemudian, printer untuk mengeprint teks seperti LKPD maupun bahan ajar yang sudah guru susun untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi keempat hardware yaitu untuk penyimpanan. Hardware berfungsi untuk menyimpan informasi atau data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya hard disk, yaitu untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Pengertian megabyte. Byte adalah istilah yang biasa digunakan sebagai satuan dari penyimpanan data dalam komputer. 1 byte adalah jumlah byte yang diperlukan untuk mewakili dan menyimpan satu karakter, yaitu huruf atau angka. Contoh satuan byte adalah 1 kilobyte atau KB, mengacu pada sekitar 1000 byte atau tepatnya pada 1024. 1 megabyte atau MB menunjukkan 10.000 megabyte atau 1 gigabyte. Pengertian megabyte. Megabyte adalah unit yang digunakan untuk mengukur kapasitas penyimpanan RAM komputer. Contoh penyimpanan megabyte. Jika komputer dapat memproses 1.024.000 byte, dikatakan memiliki memori 1 megabyte. Yang kedua, penyimpanan RAM dalam hal TB yang merupakan 1 juta megabyte atau 1 triliun byte. Memori komputer. Memori komputer merupakan kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan biner dalam bentuk byte. Memori komputer adalah salah satu faktor pembatasnya. Jika seorang guru ingin menggunakan lebih dari satu aplikasi, disarankan minimal memiliki 1 GB untuk ditampilkan dengan beberapa sistem, yaitu ada 2 sistem operasi komputer dan program aplikasi. Hard drive. Hard drive menyediakan tempat permanen di komputer untuk jenis program dan dokumen untuk disimpan. Tetapi penyimpanan yang terbaik yaitu penyimpanan cadangan program dan file data secara terpisah dari CPU. Flash drive portable. Flash drive portable dan hard drive eksternal adalah cara umum untuk menyimpan program dan DVD yang dapat direkam. Kapasitas penyimpanan yaitu diukur dalam megabyte, gigabyte, atau dengan TB byte. Telah diperluas untuk pengimbangan permintaan memori yang berkembang pesat dari perangkat lunak saat ini dan ukuran file data grafis dan animasi yang terus meningkat. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perangkat media yang dapat dipindahkan berkapasitas tinggi, berfungsi sebagai format penyimpanan portable pilihan yang dapat dilepas, kecil, portable, dan digunakan terutama untuk cadangan dan mengarsipkan file data. Contohnya adalah ada USB atau Universal Serial Bus, merupakan teknologi antar muka perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat tanpa harus merestart komputer. Di dalam USB terdapat beberapa tipe. Contohnya adalah ada USB tipe A, USB tipe B, USB 3.0, USB mini, USB micro, dan ada USB tipe C.
Mini drive USB. Mini drive USB adalah bentuk perangkat penyimpanan yang dapat dilepas yang memungkinkan untuk menyimpan file dalam portable. Terdapat kegunaan perangkat penyimpanan yang dapat dilepas. Di antaranya adalah 1. Mengarsipkan berkas lama yang tidak digunakan lagi tetapi mungkin ingin diakses suatu hari nanti. Yang kedua, menyimpan berkas besar yang tidak biasa seperti gambar, grafik, yang jarang dibutuhkan. Selanjutnya ada bertukar file besar dengan seseorang. Yang keempat, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, dari desktop ke komputer laptop atau dari komputer rumah ke komputer kelas. Dan yang terakhir adalah memisahkan file tertentu dari file di hard disk.